kehidupan manusia. Bagaimana manusia berasal, lalu dia menjalani tahapan kehidupan dari seorang bayi hingga menjadi orang dewasa, lalu juga menjadi seorang tua. Saudara melihat bagaimana tahapan ini disusun dan dibuat oleh Tuhan sendiri untuk manusia bisa merasakan. Salam sejahtera, bersama saya dengan Yusuf. Dari manakah manusia berasal dan kemana manusia akan pergi? Satu pertanyaan yang merupakan misteri bagi sebagian orang dan juga pertanyaan yang besar di dalam kehidupan manusia. Ketika kita bertanya dari mana manusia berasal, tentu ada berbagai macam teori. Ada yang mengatakan dari teori evolusi, ada yang teori Big Bang, ada yang teori dari agama ini dan agama itu, dari keyakinan ini dan keyakinan itu. Bahkan di dalam kekristenan pun juga ada banyak teori yang mengatakan manusia berasal dari mana. Walaupun bersumber dari Tuhan Allah itu sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memahaminya dari perspektif kitab Kejadian, khususnya bagaimana kitab Kejadian dari budaya Timur Tengah kuno menjelaskan manusia itu berasal. Nah, saudara, ketika kita bertanya akan pertanyaan ini, dari mana manusia berasal, maka kita harus memahami bahwa ketika manusia lahir ke dalam dunia ini, manusia sudah tentu berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi tidak serta-merta manusia lahir dengan magic langsung hadir di muka bumi ini, tetapi saya dengan saudara sebenarnya sudah pernah hidup dari sebelumnya, yaitu di tempat di mana Tuhan berada. Dari tempat di mana Tuhan berada, bahwa jiwa-jiwa manusia itu berada. Dari sanalah untuk menunggu waktu mereka akan pergi ke dalam dunia fisik. Dari dunia jiwa yang rohani, dunia jiwa yang mereka tinggal bersama dengan Tuhan, mereka akan pergi kepada dunia yang secara fisik. Tentu saudara menyadari ketika Tuhan menciptakan Adam, maka di sana Tuhan membuat Adam. Lalu ketika Tuhan sudah menjadikan Adam, maka ditiuplah oleh Tuhan Allah, yaitu lewat nafasnya. Apa artinya ketika Tuhan meniup Adam, menghembuskan nafasnya kepada Adam, ketika dia menghembuskan nafasnya itu kepada Adam? Artinya adalah manusia menjadi hidup bukan karena perkataan, tetapi menjadi hidup dari bagian Allah itu sendiri. Manusia mengambil bagian dari Allah itu sendiri. Tidak hanya dia digambarkan sebagai gambar dan rupa Tuhan, tetapi dia adalah bagian yang menjadi satu dari Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan menghembuskan Adam lewat nafasnya. Nah, ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, dan di situ menjadi bagian bagaimana manusia menjadi bagian satu dari Tuhan itu sendiri, maka disitulah perjumpaan jiwa dan roh dengan tubuh menjadi satu. Jiwa yang tadinya tinggal di dalam surga yang bersama dengan Tuhan, dia sekarang memiliki tubuh secara jasmani. Dalam tubuh jasmani inilah saudara melihat tahapan-tahapan kehidupan manusia. Yang pertama tadi saya katakan jiwa yang bersama-sama dengan Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dia datang ke dalam dunia. Dan di dalam tahapan kehidupan manusia, dia datang ke dalam dunia. Dia tidak langsung menjadi manusia yang besar, tetapi lewat sebuah konsepsi perubahan. Bagaimana dia mengalami satu perubahan dari menjadi anak manusia atau menjadi janin, lalu menjadi bayi, lalu menjadi anak manusia. Disinilah kita melihat tahapan-tahapan kehidupan manusia. Bagaimana manusia berasal, lalu dia menjalani tahapan kehidupan dari seorang bayi hingga menjadi orang dewasa, lalu juga menjadi seorang tua. Saudara melihat bagaimana tahapan ini disusun dan dibuat oleh Tuhan sendiri untuk manusia bisa merasakan, bisa melihat kebesaran, keagungan daripada Tuhan Sang Pencipta. Bukan serta-merta Tuhan meninggalkan manusia, tetapi Tuhan bersama dengan manusia di dalam setiap bagian pertumbuhan kehidupannya. Dan di dalam setiap bagian pertumbuhan kehidupannya, Tuhan ingin menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Ketika manusia mengalami kematian pun juga, saudara, tidak serta-merta manusia
terputus atau meninggal begitu saja. Tetapi juga ada tahapan-tahapan di dalam kematian. Sama seperti manusia datang ke dalam dunia, ada tahapan dia dipersiapkan dari surga sana, dia turun ke bumi ini, lalu persiapan dari seorang ibu dan ayah, lalu dia dilahirkan dan seterusnya. Dan begitu juga ketika manusia akan meninggalkan dunia ini, maka ada tahapan-tahapan yang akan dialami oleh manusia itu sendiri. Saudara, kita mengerti bahwa jiwa itu adalah kekal. Itu sebabnya istilah hidup sesudah kematian adalah satu istilah yang keliru. Sebab kehidupan adalah kekal untuk selamanya, tetapi kematian adalah sementara. Dan ketika manusia mengalami kematian, maka manusia akan mengalami tahapan-tahapan. Tahapan apa yang akan dihadapi oleh manusia? Dia mengetahui akan panggilan, dia akan meninggal. Dan disitulah dia akan mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Dan ketika dia meninggal, serta merta tidak dia terputus dari tubuhnya. Itu sebabnya di dalam Taurat, itu sebabnya di dalam ajaran Yahudi mengajarkan bahwa seorang yang meninggal itu dia akan melekat, masih melekat di dalam tubuhnya, dan dia masih menjadi satu pergumulan di dalam dirinya untuk meninggalkan tubuhnya. Sebab sudah begitu lama bertahun-tahun dia tinggal di dalam tubuhnya, lalu dia akan meninggalkan tubuhnya. Inilah yang menjadi satu pergumulan. Dan tahapan itu ditulis di dalam kitab Taurat yang saudara bisa baca di dalam kitab Taurat. Dalam perjalanan seorang meninggal, ada perjalanan 3 hari, dia bisa merasakan bagaimana dia meninggalkan akan tubuhnya. Lalu di dalam perjalanan hingga sampai yang ke-7 hari, untuk dia merasa nyaman jiwanya itu untuk bisa meninggalkan tubuh jasmaninya. Dan nanti setelah itu baru dia bisa melepaskan tubuh jasmaninya dan dia kembali kepada jiwa yang bersama-sama dengan Tuhan. Dari mana saya dan saudara berasal dan kemana kita akan kembali. Di sini adalah satu peristiwa panjang dalam kehidupan manusia yang bersumber daripada Tuhan dan berakhir atau kembali kepada Tuhan itu sendiri. Sama-sama seperti manusia, dia datang secara gradual, bertahap. Bagaimana dia lahir dan bagaimana dia pulang, dia akan pergi juga bertahap. Itu sebabnya kita bertanya, apakah orang yang meninggal itu bisa melihat kita yang masih hidup? Di dalam dimensi orang yang sudah meninggal, dia masih bisa melihat saya dengan saudara. Saya dengan saudara tidak bisa melihat, tetapi mereka bisa melihat. Dan mereka bisa melihat bukan berarti mereka bisa ikut campur, tetapi mereka bisa melihat bahwa mereka berharap saya dengan saudara mengenal sesungguhnya Tuhan yang sejati itu di dalam Yesus. Sebab saudara diciptakan di dalam Dia dan akan kembali kepada Dia. Tuhan berkati.